mesin bubut untuk apa, ya, macam-macam mesin bubut itu seperti apa. Nah, nanti itu akan dipelajari. Itu untuk KD 3.1. Dan nanti yang terakhir itu KD 3.10 itu untuk udah mulai ke proses pengerjaan, ya. Nanti kamu bisa ngebubut ulir, bisa ngebubut ulir segitiga dan macam-macam dan yang lainnya, ya. Nah, mungkin itu dulu ya, untuk gambaran materi mesin bubut. Dan nanti mungkin yang lainnya juga sama akan memberikan gambaran tentang mata pelajarannya masing-masing, ya. Silakan Pak Endang Rahmat untuk memberikan gambaran tentang CNC atau memperkenalkan kepada siswa kelas 11. Terima kasih Pak Yon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat segalanya ya, nikmat. Jadi nikmat sehat itu nikmat yang paling penting dalam hidup ini ya. Sehat ya, jadi kita bisa belajar daring misalnya. Walaupun di sini kita masih perkenalan ya, perkenalan, dan juga Bapak tidak tahu siswa dari kelas 10 naik ke kelas 11 itu kan kemarin Bapak nggak ngajar di sana. Jadi mungkin ini perkenalkan ya, nama Bapaknya Pak Endang ya, Pak Endang ya, oh ya, ya, ya. Salah satunya ya di kelas kalian nanti kelas 11 itu adalah mapel CNC, kita bahas ya. Terus di kelas 12 juga ngajar pelajaran CNC juga ya, kelanjutan dari kelas dan kelas 11 dan kelas 12. Nah ini kita ini dulu ya, istilahnya mah perkenalan dulu ya. Jadi Bapak harapkan ya kalian di kelas 11 ini walaupun sekarang di musim pandemi, tetapi kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Karena ilmu itu nanti yang akan membawa kalian istilahnya jadi untuk bekal hidup lah ya. Kalau kita tidak berilmu, kebayang ya. Jadi mau jadi apa kita nanti ya. Jadi ilmu itu tidak ilmu pengetahuan saja, ilmu agama, ilmu tentang hidup ya, tentang segala macam itu kita harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, mungkin isi ngatoknya kita nggak tahu kemana, nggak tahu arah ya. Nah jadi di musim pandemi ini tolong kalian lah jaga kesehatan ya, jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting bagi diri kalian ya, termasuk juga untuk kita semuanya ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sekarang corona teh aya henteu atau apalah istilah-istilah itu. Jadi kalian mengabaikan istilahnya mah protokol kesehatan, mengabaikan hidup sehat. Yang paling utama di sini kita ambil hikmahnya dari pandemi corona ini. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan ya, kesehatan dan segala macamnya. Karena itu juga udah ini kan diterapkan di dalam agama ya. Di dalam agama itu kan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya. Jadi kalau kita
menjaga kebersihan berarti kita sudah beriman kepada apa beda agama kan itu mengajarkan juga sama. Agama mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan harus, karena kalau kita ya banyak sumber penyakit di dalamnya ya. Jadi kan ini walaupun zaman pandemi corona ini kalian mah ya masuk anak didik yang apa hasilnya mah itu corona ya, tapi kalian sehat juga ya, karena kalau kita peduli siapa yang akan peduli ya, karena di sini Bapak sebagai guru ya mungkin bisa hanya mengarahkan dulu, mengarahkan saja di apa di pendidikannya saja atau di pengetahuan ya, pembelajaran ya. Tetapi nanti yang akan menentukan itu kan kalian ya. Jadi Bapak hanya mengarahkan supaya kalian itu berilmu, kalian itu bisa apa istilahnya mah menginikan hidup sesuai dengan ilmu yang kalian dapat ya. Jadi ilmu itu sangat penting ya. Ilmu sangat penting. Nanti yang akan membawa kalian ke masa depan, kalian untuk apa bertahan hidup adalah ilmu ya. Jadi kamu jangan sampai terlena ya. Terlena sekarang itu lulusan sekarang itu atau anak-anak sekarang itu apa istilahnya pendidikan itunya kurang ya, karena walau bagaimanapun belajar daring dengan tatap muka beda ya. Nggak tahu kamu di rumah tahu belajar atau enggak ya, karena setelah Bapak lihat ya dari keseharian ya, bukan kalian juga ya kan, Bapak juga melihat keseluruhan anak Bapak lah contohnya itu sekarang belajar nama berapa persen, tetapi lebih banyak mainnya. Atau yang sekarang lagi tren mah game online ya. Game online itu aduh menyesatkan sekali sebetulnya ya. Itu jadi game online itu karena asiknya jadi nggak lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya, lupa sholatnya. Kadang-kadang asik itu ya. Nah itu yang jadi apa istilahnya mah jadi kasihan kepada generasi muda sekarang ya. Jadi ilmunya kurang, ada ilmu tapi kurang, karena belajar online itu ya kurang efektif sebetulnya ya. Tetapi kalau kaliannya kreatif, kaliannya apa ada niat untuk belajar, insya Allah sebetulnya di pembelajaran atau di apa di internet itu atau di itu banyak ilmu yang didapatkan di sana ya. Itu kalau kitanya jeli. Kalau kita haus ilmu pengetahuan ya, itu pasti di sana banyak ilmu yang kalian dapatkan ya. Nah, jadi Bapak harapan lah di musim ini kalian harus kreatif, harus inovatif ya, jangan terlena oleh keadaan ya. Oh, nah guys, ini pelajaran salah satunya mata pelajaran CNC. Mungkin kalian masih awamnya apa CNC itu. Coba kalian cari tahu di media sosial atau di internetnya atau di bawah Google namanya apa CNC itu ya. Nah, itu CNC itu kan sudah apa istilahnya sudah peralatan yang sudah canggih daripada mesin konvensional ya. Kalau teknik mesinnya kan di situ ada mesin bubut, pries, gerinda ya. Terus apalagi lah banyak ya. Nah itu pengembangan dari itu ya itu biar kitanya hasilnya lebih akurat, kuantitinya lebih banyak ya, dan hasilnya bagus itu ya pakai mesin CNC lebih efektif, efisien ya, dan nanti juga bisa apa hasilnya bisa lebih banyak daripada kita menggunakan mesin manual. Tapi
dasarnya itu ya di mesin manual dulu, konvensional dulu ya. Karena kalau mesin CNC itu kan istilahnya kita yang memprogram, jadi memasukkan nomor-nomor atau angka-angka yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda kerja ya. Mungkin kemarin kalian masih di kerja bangku ya, itu masih dasar ya, istilah nama teknologinya lah, teknologi mekanik itu satunya dulu, teknologi mekanik. Jadi teknologinya itu harus kalian pahami dulu di dasarnya ya, yaitu kerja bangku itu sebenarnya itu dasar dari teknik selanjutnya. Kalau kalian kerja bangkunya sudah benar, sudah istilahnya mah untuk capaian atau untuk bosanan, itu insya Allah nantinya kesananya juga ke pemasinan juga akan gampang ya. Itu kerja bangku bapak dulu zaman kita sama ya, ngikir hampir setahun ngikirnya, tapi ya kita ambil ilmunya ya. Karena mungkin sekarang mah yang naon ngikirnya atau jangan apa, nanti mungkin ada ilmunya ya. Nah itu dari situ mungkin ke pemesinan konvensional, setelah itu ke mesin CNC ya. Coba jawab tuh. Ada jawab nggak? Siapa yang tahu ini mesin CNC apa dulu? Mesin CNC, CNC itu apa? Pengertian CNC apa? Atau artinya CNC itu apa? Kalau ada yang tahu coba. Nah, mesin CNC itu apa? Ini udah tahu sebelum belajar. Ada yang tahu nggak? CNC itu apa? CNC, CNC. Mau dia malah CNC. CNC. Apa itu? CNC itu apa? Ya. Ada yang tahu nggak? Ini bawa bocoran aja ya. Ini CNC itu komputer numeric control ya. Jadi istilahnya pengertiannya itu mesin itu dikontrol pakai komputer ya, dengan memasukkan programnya kan itu banyak. Kamu menggunakan program apa ya? Nah ada ini absolute, incremental ya, itu cari kamu cari tahu aja nanti apa itu program absolute, apa itu program incremental, nanti coba dilihat di Google apa ya CNC itu apa. Nah kemudian di sana ya, kenapa kita menggunakan komputer atau kontrolnya? Karena dengan menggunakan komputer berarti itu menghasilkan kepresisian yang sangat tinggi, keakuratan yang sangat tinggi, kehalusan yang sangat tinggi juga ya, karena di situ ada beberapa proses ya. Jadi ketika kita mau membuat suatu produk itu ada beberapa proses yang dimasukkan ke programnya. Kita buat programnya mau buat seperti apa, nanti langkahnya seperti apa programnya ya. Nah kita nanti masukkan ke komputer atau ke display di mesin CNC-nya, atau bisa langsung kita membuat di komputer ya, gambarnya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah kita masukkan angka-angkanya yang sudah ada di komputer. Biasanya kan nanti ada, kita menggunakan program apa, misalnya absolute, incremental ya. Nah itu hanya ini saja ya, biar kamu ini cari tahu ya, cari tahu dulu di internet mesin CNC itu seperti apa ya. Nah kadang-kala kalau diterangkan mungkin kalian masih bingung. Nanti kalian cari tahu, nah kemudian nanti kita sharing yang bapak lah, mana yang kalian belum paham nanti tanyakan ya. Nah kemudian sebelum ke program kan kita juga harus memahami bagian-bagian utama mesin, terutama di sini yang akan kedepankan itu adalah pemesinan bubut CNC dulu, yaitu bubut itu adalah dasar dari semua pemesinan. Kalau karena di sini ayam mesin bubut, nah karena itu mesin bubut itu ada dasar dari segala
pemesinannya, karena di sana banyak sekali pembelajaran ilmu yang nanti bisa ke mesin CNC. Kalau mesin bubut mah tahunya mesin bubut. Yang lama bubut teh gunana ya. Mesin bubut. Udah tahu nggak? Kalau kamu lihat di bengkel mesin kan itu ada mesin bubut, ada beberapa buah ya mesin bubut yang ada di SMK Pasundan itu. Ya, mesin bubut. Nanti mungkin yang akan mengajar mesin bubut untuk konvensional adalah Pak Haji Yuyun, Pak Yuyun. Pak Yuyun ya nih, kaprog teknik pemesinan ya, sudah master. Ya, nah itu, dan nanti di CNC juga dipelajari mesin bubut, walaupun kita tidak ada mesinnya, yang ada kan di sini mesin CNC-nya mesin price atau milling CNC, tapi nanti kalian juga belajar tentang bubut CNC, terutama di sini yang kalian harus pelajari itu bagian-bagian utamanya, sama nanti ada parameter pemotongan ya. Apa itu parameter pemotongan ya? Parameter itu apa? Nah, nanti ini kamu cari tahu aja nanti, biar kamu kan harus lebih kreatif sebagai siswa. Jadi jangan diberikan terus ke gurunya, cari tahu, nanti kita diskusikan seperti apa parameter atau bagian-bagian utama mesin bubut CNC seperti apa. Nanti coba lihat di Google atau nanti ketika kita sudah mulai pembelajaran itu ya, karena sekarang mah masih istilahnya mah perkenalan dan untuk mainkan mesin bubut CNC seperti apa ya. Jadi nanti Kak Bapak itu akan mengajar di kelas 11, baik itu TPMA, TPMB ya. Karena Bapak waktu kelas 1 tidak ngajar di kelas 1, berarti nanti kita ketemu sama Bapak di kelas 2, kelas 11 tentang pembelajaran mesin CNC ya. Nah, jadi ini karena kita itu SMK itu harus mengikuti perkembangan zaman juga, maka di sini ada mesin yang menggunakan kontrol ya itu ya kontrolnya dengan menggunakan CNC ya. Tapi dasarnya itu ya dari mesin konvensional atau mesin bubut yang ada di bengkel mesin ya. Silakan kalian cari tahu saja ya nanti itunya. Kemudian nanti untuk ininya nanti mungkin minggu depan sudah Bapak ini kan sharekan tentang pelajaran CNC seperti apa ya, dan mungkin nanti materi juga akan disampaikan. Nah, kemudian di sini kalian supaya kalian kalau ku Bapak sekarang di ini kan ya, nanti kalian tidak akan mencari ya, harus mencari dulu, cari tahu lah biar ada biar nanti kalian banyak ilmu atau dapat ilmu di Google-nya atau di internet itu CNC. Jadi jangan sampai kamu teh meluangkan waktu teh untuk game-nya. Nah, nanti untuk tutorial CNC juga ada nanti di YouTube. Ya, pergerakan mesin CNC itu seperti apa? Saya coba lihat nanti. Atau hasil-hasilnya, produk-produknya yang dihasilkan oleh mesin CNC itu apa saja? CNC bubut misalnya, CNC price, gerinda ya, terus CNC tool cutter ya, itu ada mesinnya ya, ada semuanya itu, karena itu kan sudah diprogram sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi biar kalian istilahnya malah cari tahu ya, biar kalian jadi kreatif, biar kreatif, inovatif ya, karena SMK itu ya harus begitu. Orang mesin itu harus kreatif, inovatif, dan harus istilahnya mah strong lahnya. Nah, di mesin mah orang kerjanya kan lumayan ya. Kita berhubungan dengan mesin, benda kerasnya kuat, dan harus
istilahnya mau belajar. Kalau tidak mau belajar lebarnya ketinggalan, karena kalau kita ini kursus mesin CNC itu di luaran itu hampir puluhan juta ya kalau kamu ingin bisa. Nah, di sini manfaatkan di sini ada mesin CNC. Terus kalau kursus bubut atau mesin konvensional juga loh, mahal ya, mahal. Nah, jadi silakan kamu cari tahu, nanti mungkin kalau setelah kamu dapat teorinya udah banyak dan ilmunya udah ini, nanti coba praktekkan seperti apa menggunakan mesin bubut teh, atau seperti apa menggunakan mesin CNC itu ya. Karena kalau mesin CNC itu jangan terburu-buru, kita harus teliti ya, harus bukan enjoy ya, harus ini aja, harus tong asal-asalan. Lama asal-asalan kan nanti, karena ini mesin CNC itu mahalnya. Mesin CNC itu kalau mesin standar itu harganya 1 miliar itu. 1 miliar yang standar itu ya. Jadi mesin CNC itu sangat mahal, makanya di sini hasilnya juga lebih presisi, lebih bagus ya. Nah, jadi nanti kalian ya kalau bisa dasarnya di insya Allah nanti di industri juga akan buka mau hese-nya, mau hese insya Allah ya. Jadi justru kalau di sekolah itu kan kita fasilitas terbatas ya, terbatas. Jadi kalian ya tahu dasarnya atau tahu caranya, nanti pengembangannya biasanya di tempat usaha atau di industri ya. Ya. Tapi yang penting yang dibutuhkan di industri itu bukan jagonya, bukan ini, tapi apa, loyalitas kalian, sikap kalian. Nanti kalau kalau keterampilan mah insya Allah bisa di ini diperdalam lah, bisa menyusul insya Allah. Nah, tapi yang penting ada di sini adalah sikapnya, terus dasar dari mesin tersebut, atau teorinya atau ilmunya dulu, atau ilmu dasarnya dulu yang ada di sekolah ya. Karena sekolah tidak bisa istilahnya, kalau untuk menyamai industri tidak akan mungkin ya, karena mesin-mesin industri atau mesin CNC itu atau sistem mesin CNC itu sangat mahal ya. Nah, nanti di sini kamu pelajari sesuai dengan jurusan kalian di teknik pemesinan. Mungkin itu saya dulu ya dari Bapak, itu hanya perkenalan saja. Mungkin nanti di minggu yang lainnya lah kita mulai ke materi ya. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pandang yang telah memberikan tentang gambaran. Terima kasih Pandang yang telah memberikan gambaran tentang pemesinan untuk materi atau mata pelajaran teknik pemesinan CNC ya. Nah, jadi yang harus kamu tahu, belajar daring Piajum itu seminggu sekali ya, setiap hari Kamis jam 12:30 siang. Nah, jadi bukan berarti kamu belajar tuh seminggu sekali, tidak, sesuai jadwal yang umum itu. Nanti kamu belajar sama via daring juga, tetapi tidak ada tampilan video, jadi langsung pakai yang aplikasi sekolahan ID. Nah, itu untuk belajar yang tiap harinya gitu ya. Jadi kalau yang Zoom ini hanya seminggu sekali ya, untuk materi di C3-nya atau di produktifnya ya. Jadi nanti selama 4 pelajaran itu ada bubut, price, CNC, dan gambar manufaktur, serta satu lagi itu produk kreatif, berarti 5 pelajaran. Nah, itu disatukan dalam satu hari ini, hanya ada dikasih waktu cuma 2 jam waktunya ya. Nah, itu kamu manfaatkan ya, dimanfaatkan waktu itu selama 2 jam itu kamu manfaatkan
Nanti Bapak memberikan materi atau nanti bisa tanya jawab dengan kalian via Zoom ini. Kamu yang nggak paham nanti ditanyakan, Bapak terangkan atau Bapak uraikan, ya. Jadi supaya kamu paham. Nah, jadi belajar keseharian bisa nanti menggunakan aplikasi yang sekolahan ID itu. Nah, itu kamu nanti ada tugas-tugas, Bapak kasihkan modulnya di sekolahan ID itu. Ya, tugas-tugasnya apa? Nah, itu nanti mungkin ulangannya juga di situ, penilaiannya juga bisa di situ. Dan jangan lupa nanti kamu itu harus ngebuka setiap jam 7 pagi itu sekolah login untuk sekolahan ID itu karena untuk apa? Untuk pengabsenan. Ya. Kalau kamu nggak absen berarti kamu alpa karena absen itu udah dimulai per hari Senin. Ya. Nah kalau kamu lupa terus apalagi yang belum login atau loginnya siang, ya udah dialpakan. Ya. Nah, maka dari itu jangan sampai lupa, walaupun kamu di rumah setelah habis sholat subuh, jangan tidur lagi nanti tidur lagi kebablasan, bangun siang baru ingat oh login. Gitu. Atau kalau yang menggunakan HP orang tua, ya titip pesan sama orang tua, sama bapaknya, ya HP-nya dipakai sama bapaknya atau ibunya, ya titip pesan misalnya Pak, tolong nanti login dulu untuk pengabsenan, ya, nah gitu. Jadi jangan sampai kamu login absen itu siang, nanti itu udah dialpakan dan ditutup. Jadi login itu harus di pagi hari atau jam 7. Ya. Nah itu kemudian untuk PKL kan PKL itu biasa dilakukan di kelas 11. Nah untuk saat ini kemungkinan belum ada gambaran untuk PKL ya karena memang itu harus dan perusahaannya juga belum bisa belum bisa menerima untuk PKL karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk melaksanakan PKL. Jangankan untuk PKL yang kerjanya aja masih banyak yang WFH atau work from home atau kerja di rumah atau kerjanya hanya 50%, ya. Nah, oleh sebab itu PKL mungkin dipending dulu. Nanti nunggu instruksi lah untuk praktek kerja lapangan, ya. Nah, nggak apa-apa. Toh nanti juga pasti bukan berarti tidak ada, tetapi entah kapan waktunya. Bapak juga nggak tahu, ya. Ada PKL, emang PKL itu harus ada. PKL ya amat sangat disayangkan gitu ya. Nah itu dulu, nanti yang lainnya mungkin harus kebagian guru-guru yang lain. Oh ya lupa untuk ini nanti Bapak perkenalkan Tulmen yang baru dan akan menguraikan tugas-tugasnya seperti apa dan supaya kalian juga tahu yang mana wajah Tulmen yang baru itu yang mana gitu ya, gitu. Biar tahu lah, jadi jangan sampai begitu datang ke sekolah begitu praktek padahal di depan wajah kamu itu Tulmen yang baru, disangkanya murid lagi. Wah. Ya mangga Bapak Dede Suhaya silakan memberikan gambarannya dulu dan memperkenalkan kepada siswa kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuyun atas waktunya. Saya Tulmen di Teknik Pemesinan, nama saya Dede Sutarya. Salam kenal buat semuanya ya. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya sebagai Tulmen, yaitu sebagai Tulmen itu saya menginventarisir alat praktek, terus merawat alat praktek, mesin, ruangan, ya pokoknya yang berkaitan dengan saya rawat. Dan selain dari itu saya juga membantu tugas-tugas dari kaprol dan gurunya apabila lagi praktek gitu. Mungkin hanya itu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon kerjasamanya bersama adik-adik sekalian agar semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu toolman yang baru ya, yang menggantikan Pahyar. Mungkin kamu udah tahu Pahyar tuh yang sebelumnya kan udah tahu ya. Nah, yang baru ini baru tahu sekarang mungkin kamu ya. Jadi nanti kalau kamu praktek di bengkel mesin, yang akan melayaninya itu Pak Dede Sutarya ini gitu. Jadi nanti kamu pinjam peralatan, pakai bon, melalui Pak Dede Suharya ya. Nah, jadi kalau udah tahu wajahnya, begitu kamu praktek nanti, oh ini wajah Pak Dede Suharya, udah tahu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang akan memberikan pemaparan berikutnya, yaitu Bapak Heri untuk mapel atau memberikan gambaran tentang mata pelajaran price ya. Silakan Pak Heri, STMM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian ada yang pernah tahu lah ya, saya pernah mengejar di kelas kalian di kelas 1 itu pernah PDTM sama DPTM ya. Di mana sekarang kalian itu udah kelas 2 ya, udah menuju setengah dewasa lagi ya. Waktu kelas 1 mungkin kalian masih agak belum serius banget gitu, masih pengenalan ya dari SMP ke SMK. Jadi waktu kelas 1 itu kalian mungkin baru pengenalan umumnya ya. Sekarang kalian udah mulai ke kelas 11. Selanjutnya nanti kelas 12. Jadi kedepannya terus meningkat terus dari pola pikir, dari skill yang diasah akan terus ada perubahan ya. Makanya dari dalam teknik mesin itu, makanya kata Pak Endang tadi diuraikan, sangat-sangat banyak resikonya. Jadi kita dibutuhkan kedisiplinan, jadi ikuti standar yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi pengalaman gitu, Bapak dulu kerja pernah di lembaga yang punya pemerintah di perusahaan asing, sistemnya gitu, jadi dituntut untuk disiplin. Makanya satu hal yang Bapak sering tekankan ya, untuk masalah perawatan alat-alat ukur, terus penempatannya itu sangat-sangat dibutuhkan gitu, sangat penting untuk jurusan teknik mesin ini. Dimana kalau kalian nanti suatu saat kerja gitu di perusahaan asing atau pemerintah, ada istilahnya 5S ya, yang kalau di Jepang itu yang Seiki, Seiso, Setsuke kayak gitu. Nah, jadi ada istilahnya, jadi untuk penataan alat-alat, terus penempatannya gimana, terus perawatannya gimana. Jadi Bapak dulu kelas 10 sangat keras untuk penempatan alat-alat ukur. Jadi jangan menaruh di mana aja gitu. Jadi tempatkan sama covernya gitu. Kalau suatu saat terjatuh masih terlindungi sama cover itu. Soalnya kalau sampai alat itu terjatuh, nggak presisi lagi, harus dikalibrasi lagi. Makanya hal-hal yang gitu, yang mendasar itu sangat-sangat penting sebelum kalian menanjak menuju yang lebih rumit lagi, nanti lebih ke CNC atau apa. Jadi begitu ya. Mungkin kelas 2 sekarang ini kalian akan sering banyak ketemu sama Bapak, soalnya banyak pelajaran yang di kelas 11 ini. Jadi sangat pentingnya juga konvensional itu jangan dianggap sepele gitu. Jadi konvensional itu mesin konvensional menuju ke mesin
CNC ke depannya. Ya. Nanti di sana juga mesin CNC itu ada macam-macam, kayak ada CNC bubut, CNC press, CNC grinding. Makanya kalian itu harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Soalnya nggak semua kerjaan, banyak dikerjaan di CNC juga. Banyak yang dikerjakan di manual untuk kuantitinya yang sedikit. Soalnya kalau di CNC kan untuk produk yang massal. Jadi perlu prosesnya lama gitu. Jadi satu settingan banyak kerjaannya. Kalau kita buatnya yang satu, dua, jadi manual aja, konvensional. Makanya sangat-sangat penting juga. Ya, jadi mungkin itu nanti kalian tuh akan sering banyak ketemu nanti di kelas 11 ini. Jadi pelan-pelan aja lah kita belajarnya biar apa, tapi efektif gitu. Biar kalian pelajari dulu di rumah. Jadi pas suatu saat nanti kalian ketemu tatap muka langsung, kita pegang mesin, kalian udah punya gambaran ya, udah ada referensi dari buku atau dari via internet. Jadi kalian udah ada dasar gitu. Jadi jangan jadikan alasan karena kita daring, kita nggak bisa pegang mesin. Tetap nanti juga pasti ada waktunya kita ketemu di bengkel, karena orang mesin itu mutlak harus pegang mesin, tidak mengandalkan dari penglihatan aja gitu. Ya, terus nanti jadi kelas 10 ke 11 itu bertahap ya. Kelas 10 mungkin cenderung udah mulai ke pengenalan mesin-mesin. Nanti paling kelas 12-nya ya Pak Yun ya, kelas 12 udah mulai ke mempraktekkan langsung. Jadi ada bertahap gitu di kelas 10, 11, 12. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, yang penting efektif aja. Ya mungkin itu aja Pak Rayun, nanti kurang lebihnya. Bapak Heri yang kalem hemat obrol nyariosna mending hemat pisan. Ya. Mungkin Pak Heri telah memberikan gambaran atau pemaparan tentang proses atau kerja nanti gimana di mesin ya. Walaupun sebentar tapi ambil hikmahnya lah ya. Nah oleh sebab itu betul apa yang Pak Heri bilang ya. Untuk alat ukur itu harus hati-hati kamu ya. Jadi jangan asal. Kalau kamu asal bekerjanya, asal cara melakukannya, asal cara menggunakannya, yang Bapak khawatirkan tuh nanti kebawa di saat PKL atau pada saat kamu kerja kebiasaan itu. Kalau sampai kebawa kebiasaannya, ya, kebiasaan jeleknya yang di sekolah kebawa, nanti akibatnya kalian juga yang kena. Ya. Contohnya gini lah, ya. Penggunaan alat ukur sigmat. Ya. Nah kamu cara menyimpannya aja kalau udah dilempar, ya, cara menyimpannya dilemparkan atau menaruhnya dilempar itu udah salah. Ya. Sigma tuh nggak bisa kamu salah-salah, atau nanti kalau kerja sigmatnya di bawah mesin bubut itu nggak boleh. Ya. Kalau udah jatuh tuh sigmat sering jatuh itu betul apa kata Pak Heri, harus dikalibrasi lagi, karena kalau udah error udah error sigmatnya atau alat ukurnya itu harus dibenarkan lagi. Kalau dipaksa digunakan nanti nggak presisi apa benda yang kamu kerjakan atau benda yang kamu ukur itu begitu dicek oleh sigmat udah tidak presisi lagi. Ya. Nah itu yang harus kamu perhatikan, alat ukur, penggunaan alat ukur, perawatan alat ukur, ya, penempatannya seperti apa. Nah kemudian
pada waktu kamu di kerja bangku atau di waktu di kelas 10 ya. Nah itu kan kalau Bapak lihat tuh pada saat kamu ngikir, pernah masuk ke bengkel ya, kamu lihat pada saat mengikir itu rata-rata itu menggunakan kikirnya juga ada yang asal main gosok aja, yang penting mengkilat. Bukan itu, bukan ya. Kalau mengkilat tuh gampang, tinggal diamplas aja udah beres gitu ya. Betul kata Pak itu tadi Pak Ridwan tuh yang dari TKR itu, gosok aja pakai amplas katanya Pak. Iya, bukan. Kalau mengikir itu harus meratakan permukaan. Ya. Meratakan permukaan harus rata dan presisi terhadap bidang-bidang yang lainnya. Gitu. Nah itu basic sekali. Untuk kikir itu basic. Ya. Dasarnya itu mengikir. Nanti kalau mengikirnya udah betul, nah nanti nggak akan susah kok masuk di pemesinannya. Mau di mesin bubut, di mesin press, karena kalau dasarnya benar, ya, berarti mentalnya juga udah ketahuan. Kalau pada saat waktu kerja bangku, udah ketahuan mental itu. Karena mengikir itu satu, pada saat mengikir kamu itu yang bekerja itu tenaga kamu, ya, yang pikiran kamu, ya. Nah itu yang bekerja tuh badan kamu sendiri, jiwa kamu sendiri yang bekerja. Beda kalau di mesin. Kalau di mesin tuh kamu hanya sebagai operator, ya, sebagai operator. Yang bergerak tuh mesinnya, kamu hanya mengarahkannya. Kalau di supir tuh, kalau di mobil mungkin hanya jadi supirnya aja, ya, yang mengendalikan. Nah kalau di mesin bubut, mau di mesin press, mau di CNC, di mesin gerinda, toh kamu hanya sebagai operatornya. Nah maka dari itu, kalau kerja bangkunya benar, Bapak yakin kok, ya, Bapak yakin nanti di kerja mesinnya juga akan benar juga. Jadi karena kelihatan kok ya, yang kerja bangkunya asal-asalan, ya, tidak benar, atau dalam artian kamu tidak disiplin kerjanya, ya, nanti akan kelihatan pada saat kerja di mesin bubut, kerja di mesin press, kerja di mesin gerinda, ya, kerja di mesin CNC, akan kelihatan, ya. Nah oleh sebab itu Bapak pesan sekali lagi, ya, belajar yang benar, ya. Walaupun kamu di rumah, apalagi sekarang istilahnya kamu nggak perlu keluar rumahnya, belajar di rumah aja, tetap semangat, ya. Jaga kesehatan itu perlu, ya. Nah kemudian gini, nah nanti untuk materi pelajaran bubut itu, ya, apalagi kamu kalau nggak salah tuh sama Pak Heri sudah diberikan gambaran tentang mesin bubut, ya. Mungkin hanya garis besarnya aja, atau pernah Bapak lihat juga, kamu pernah praktek dengan Pak Heri di mesin bubut itu, ya. Nah mungkin hanya sekilas aja lah, tapi kan kamu juga nggak tahu yang namanya mesin tuh harus betul-betul mengenal, ya. Mengenal apa itu mesin bubut itu ada beberapa bagian. Kamu harus tahu nama-nama bagiannya dan fungsi-fungsinya, ya. Nah nanti contohnya gini, toolbox itu untuk apa fungsinya? Toolbox itu untuk menyimpan pahat bubut, ya. Nah toolbox itu adanya di mana? Ada di eretan atas, ya. Nah itu kamu harus tahu, nanti akan kita pelajari, ya, mulai dari macam-macam mesin bubut, mulai dari bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Nah kalau itu kamu udah kuasai, udah tahu, baru nanti dipraktekkan. Praktek identifikasi masih bisa mungkin dengan online, masih bisa untuk praktek identifikasi, ya. Nanti Bapak tampilkan gambarnya, bisa kalian menyebutkan
Bapak tunjuk gambarnya di display komputer ya. Nah, Bapak tunjukkan, nanti mungkin kamu yang menjawab bisa untuk praktek bagian-bagian mesin bubut atau identifikasi mesin bubut. Nah, untuk praktek pengerjaan proses pembubutan nggak mungkin di online kan, mau via Zoom atau via yang lain, atau tidak bisa online kalau praktek untuk proses pekerjaannya. Untuk prakteknya kemungkinan nanti kamu datang ke sekolah, tapi nanti diatur ya. Belum sekarang. Nah, sekarang mungkin 2 bulan ini atau 3 bulan kita teori dulu lah ya. Nanti untuk prakteknya bisa diatur, misalnya 10 orang dulu praktek minggu pertama, minggu kedua 10 orang. Jadi ada diatur nanti di bengkelnya. Jadi tidak menumpuk di bengkel itu ya. Nah, itu yang harus kamu pahami ya, ke depannya nanti seperti apa. Mungkin ke sananya mungkin nanti kalau pandemi udah nggak ada mungkin bisa praktek normal lagi ya. Nggak apa-apa, kamu jangan mengeluh, toh tetap semangat ya. Apa percayalah, orang mesin itu kuat-kuat ya. Makanannya aja istilahnya besi ya. Lihat Pak Dede Suhaya itu belum apa-apa sudah makan besi dia ya. Tatal juga dimakan ya. Jadi itu istilah aja ya. Itu jadi ibaratnya ginilah ya. Urat baja, otot baja, urat kawat ya, otot baja. Nah, itu ya, seperti itulah ya. Oke, nanti Bapak teruskan lagi. Sekarang selanjutnya mungkin Bapak beri kesempatan untuk memberikan gambaran kepada Bapak Jayadi STMMMC. Mangga Pak Jayadi, silakan. Turun Pak Yun. S1 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, teknik pemesinan kelas 11. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum ke materi, Bapak sedikit ini dulu, ada paparan, ada gambaran situasi ya sekarang kita ini merasakan sebagai seorang pengajar pendidik, karena kami juga sebagai orang tua di rumah. Bagaimana perasaan Anda itu kesel, jenuh di rumah, jenuh tidak bisa kembali ke sekolah, bercanda dengan teman-teman. Itu kami juga tahu, paham. Seperti bagaimana perasaan Anda saat ini di rumah juga, mungkin ketemu orang tua marah-marah misalkan pas ya. Tapi ya itulah ya, sebagai anak mesin mah wayahna tadi Pak Yuyun, jangan ulah elehan bahasana, ulah cemen. Diutamakan itu adalah mental. Kita harus kuat ya, mempunyai mental yang kuat. Kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan bahwa ini adalah sebuah pandemi dari pertama bulan Maret. Suka tidak suka, karena kita bagian dari itu, ikuti saja. Jadi Anda jangan terlalu termakan oleh rumor misalkan lewat WA, lewat media sosial lainnya, ini itu, kita ikuti aja pemerintah. Karena kita bagian dari negara ini, negara Indonesia, negara kesatuan. Juga 2 kali. Nah, di dalam negara kesatuan ada lagi, di bawahnya ada provinsi, ada kota. Sekolah ini berada di kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Tentunya ada aturan-aturan tersendiri untuk kota Bandung dan provinsi Jawa Barat. Pasti Anda menginginkan atau berpikir, Pak, kenapa di mall, di pasar orang-orang sudah boleh lalu lalang. Malahan Bapak lihat aplikasi Grab, Gojek juga sudah dimulai kembali itu, baik motor sudah berjalan seperti biasa. Artinya sudah normal kembali, Pak, mungkin pertanyaan Anda di benak Anda.
Tapi sekolah kenapa harus ditutup dulu? Nah, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda itu adalah usia-usia hebat lah, usia-usia di mana fisiknya, mental, pikirannya masih tumbuh-tumbuhnya, imunnya masih kuat sekali. Jadi bukan berarti Anda nanti yang akan terkenanya oleh virus ini. Anda justru yang akan mencemarkannya, menularkannya kepada orang-orang kita sayangi. Jadi itu ya maksudnya. Kenapa pemerintah daerah kita, pemerintah pusat, sekolah tidak dibuka dulu. Jadi bukan berarti Andanya yang bisa terkena, tapi yang dikhawatirkan itu dari tingkat TK sampai kuliahan. Kalau sudah dimulai kembali sekolah dibuka, virus itu akan Anda bawa kemana-mana. Dari sekolah berbaur dengan yang terkena virus, dibawa ke rumah, ada ibu, ada bapak, ada kakek, nenek, mungkin tetangga yang sudah tua. Kasihan. Jadi usaha keras kita selama 3 bulan tidak akan, ya keinginan kita sama perjuangan selama 3 bulan percuma gitu. Sia-sia belaka. Itulah pemahaman dulu. Sama kita juga, kami sebagai pendidik kesel sama, rindu akan mengajar sama, ingin tatap muka dengan Anda, ingin bersapa, bercanda sama. Tapi memang aturannya begini ya, gimana lagi, ikuti aja ya. Kita sebagai pelajar ikuti jangan termakan rumor-rumor yang gak karuan. Itu aja titik Bapak. Yang kedua nih, Pak, mengenai kan sekolah ini kita daring ya Pak, online misalkan. Bagaimana tentang absennya, bagaimana kalau kita tidak absen. Ditegaskan oleh sekolah bahwa absensi berlaku sesuai seperti biasa tatap muka, yaitu melalui tadi aplikasi sekolahan ID student. Itu wajib. Jadi Anda absen melewati aplikasi itu. Di situ juga ada tempat untuk melihat modul, tadi telah dipaparkan oleh Pak Yuyun, modul tugas, periksa semua. Jadi bukan berarti tatap muka pemesinan itu 1 hari, antepkan, tidak bisa. Anda tiap hari buka, ada tugas dari ibu, bapak, siapa, kerjakan sesuai. Pak, kalau saya tidak mengerjakan, akan dipanggil. Biasa seperti sekolah biasa. Kalau Anda bermasalah, orang tuanya akan dipanggil. Karena kita tidak ada dalam status PSBB. Boleh kemana-mana, boleh. Asal memakai protokoler kesehatan, masker. Jadi kalau ada Anda yang tidak ikut aturan sekolah, ada lalai dalam tugas-tugas, dalam kehadiran, kita akan melakukan pemanggilan seperti biasa. Akan ada perjanjian. Nah, itu ya. Jadi harap dicamkan sekali, perhatikan. Lalu Pak, bagaimana kalau saya tidak punya pulsa? Sedangkan saya diberi uang jajan pas-pasan. Mungkin ada yang bertanya begitu. Tadi itu jangan putus asa. Anda bisa pinjam dulu ya ke tetangga. Pinjam dong sebentar. Saya mau ikut ngabsen aja sebentar, misalkan. Atau kalau untuk Zoom, Pak, gimana? Cari kelurahan atau tetangga yang punya wifi, nebeng sebentar lah. Nebeng ikut. Atau ada juga yang kuotanya unlimited sampai 3.000 giga per bulan. Nah, itu ikut aja sebentar lah. Jadi jangan berarti ada masalah itu Anda berhenti di sana. Sayang sekali kalau anak usia Anda itu sudah mulai menyerah. Kebayang nantinya 10 tahun dari sekarang seperti apa. Kami ini kan guru-guru sudah merasakannya usia Anda. Sudah banyak melihat seperti apa usia Anda. Kalau Anda lalai sekarang, 10 tahun ke depannya akan seperti apa? Sudah tampak di mata kami itu. Jadi jangan pernah kalau ada masalah, ada tantangan itu Anda menyerah. Coba dari sekarang latih melawan tantangan itu. Nanti 10 tahun ke depan Anda akan menjadi orang yang hebat. Dilatih mentalnya. Ulah aya setik ngeluh. Wah, karunya Bapak mangkena. Di mana Anda nanti berapa usia Anda? 16. Pada saat 10 tahun ke depan 26, elehan. Rek aya hujan setik mau gawe. Rek aya masalah setik kabur. Jadi cemen lah jadi manusia itu.
Jadi kepala keluarga lagi ada nanti. Ayeuna naon teh kabur ti imah. Jelek sekali. Dilatih dari sekarang mentalnya. Kalau menemukan masalah, tantangan hadapi, cari solusi, lain lompat. Tadi non masalah jaringan. Yang enak jaringan di mana? Ini sinyal lemah, cari yang tinggi. Naik juga di tuh. Kamana ke Masjid Agung di luhur meureun. Ehan tanggal caringin nu paling jangkung. Ehan menurut 30 meter di ditu. Kumaha carana gitu. Ya artinya jangan mudah menyerah lah ya. Nah, itu sedikit gambaran tadi. Jaga ya. Nah, mengenai tadi prakerin nanti juga ada solusi dari sekolah, ada seperti apa nanti Bapak belum bisa menyampaikan untuk masalah prakerin. Untuk praktek juga mungkin nanti kita akan atur, tadi sudah disebutkan berapa orang mungkin ke depan. Sekarang kita biar begini aja dulu. Biar begini dulu supaya sambil perkenalan. Baik, Bapak mengajar di gambar teknik manufaktur. Apa sih Pak gambar teknik manufaktur itu? Gambar teknik manufaktur itu adalah sama, dasarnya itu adalah menggambar teknik, tetapi menggunakan suatu alat, menggunakan komputer. Jadi kita tidak menggambar konvensional lagi. Kemiripan gambar teknik dan CNC hampir mirip, harus memakai koordinat. Nanti di lebih dalam diterangkan. Jadi kalau Anda tidak paham koordinat, tidak akan bisa menggambar di komputer. Aplikasi yang dipakainya yaitu AutoCAD. CAD-nya itu belakang CAD, Computer Aided Design. Jadi artinya menggambar, mendesain dengan bantuan perangkat komputer. Kalau CNC masuknya tadi CAM, Computer Aided Manufacture. Jadi manufaktur menggunakan komputer. Yang dinamakan komputer adalah perhitungan semuanya. Yang tadi disebutkan tidak bisa asal-asalan, presisi sekali mereka. 0,001 mili aja udah melenceng jauh. Apalagi kalau sudut. Sudut itu 0, sekian sudut seperti mirip. Anda tarik 30 km, lebarnya bisa sebesar rumah. Jadi perhatikan lagi. Bisa kita praktek, tapi harus ada ilmunya juga. Utamanya itu matematik, fisika, dasar-dasar teknik pemesinan itu. Bagaimana Anda mau menguasai sesuatu tanpa di pemesinan, tidak punya dasar-dasar fisika, matematik? Kita tidak terlalu jago tapi pahamlah sedikit tentang matematik. Komode kakalian tadi ditanya 5 kali 7 seberapa? Aduh ngawulangna eta 3 jam. Maunya umur sekiannya masih kena bisa kakalian. Jangan sampailah Anda ulang lagi yang begitu. Perkalian sudut. Anda harus tahu keliling lingkaran itu berapa sudutnya. Itu diulang lagi, sudut sekian, banyak perhitungan. Berarti bisa tanya ke Pak Yun, waktu membuat berapa sudutnya? Anda pusing kalau tidak tahu sudutnya. Membuat benda tirus itu membutuhkan pergeseran berapa sudut. Sekian dikurangi sekian, sisa sekian. Itu harus Anda pelajari lagi, dasarnya matematik. Jadi pengetahuan dan praktek itu saling berdampingan, saling mengisi. Tidak mungkin praktek hasilnya akan bagus tanpa ilmu yang memadai. Nah non oge ilmuwan heula. Tanya Kadek, Anda sudah paham itu baru dipraktekkan di lapang seperti apa. Jangan lupa juga untuk memperhatikan lingkungan sekitar, lingkungan diri kita. Yang kemarin banyak beberapa yang mungkin kelas sabar nuka Pak iya teh mencerita tuh nuka kelas 3 ayeuna tuh keluar. Kelas tuh ada heureuy jadi main-main beramnya ditiup kena mata harus ke Cicendo. Seperti itu. Jadi ada kalanya kita tidak main-main lah. Memang harus serius, santai, disiplin, dijaga. Jaga diri Anda, jaga teman Anda, jaga alat-alat kita. Jadi keselamatan lingkungan tempat kita kerja juga harus dijaga. Karena alat-alatnya mahal juga, mengeluarkan biaya banyak. Hilang satu aja kemarin yang payun yang harga 6 juta itu blok. Paralel blok ya, kemarin. Kita tahu hilang tuh. Jaga ya keselamatan kesehatan. Itu harus
udah utamakan keselamatan, kesehatan. Ya ulah hareure di bengkel mah. Kembali lagi tadi ke manufaktur, ada basicnya matematik, juga perhitungan, kekalian, sudut, dasar-dasar aja jangan lupa. Kalau ada lupa wajar manusia, buka-buka lagi. Kami pun sama suka ada lupanya, belajar lagi, HP, buka-buka lagi. Apalagi teknologi bisa di YouTube, di browser, apa sih yang dimaksud sudut sekian, apa sih bagaimana membuat. Jadi ada sedikit di sini nempel, baru kita praktekkan. Jangan ke bengkel itu tidak tahu apa-apa. Nyukur sudut, wah lama waktu. Jadi banyak waktu yang terbuang. Usian heula ilmuwan, hayu orang praktekkeun gitu. Aya naon mah gampang tadi, iya tinggal buka. Sekali lagi tidak ada masalah, tidak ada sinyal, cari sinyal yang kuat, cari tidak ada kuota, cari wifi yang gratis, cari teman yang baik hati, yang punya giga-giga kuotanya berlebih, cing nambut atuh lah sakedap 10 menit gitu. Buat browsing, searching. Ya. Bapak harapan Anda terus berjuang, semangat dalam keadaan begini pun gitu. Semangat, enjoy, nikmati. Enjoy. Selalu jangan lupa ibadah, dekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nu welas asihnya nu boga kanyaahna ka urang. Tuhan itu terlalu baik sama kita. Apapun yang kita lakukan, kesalahan kita selalu dimaafkan. Tenang. Tapi ulah diulang-ulang wae salahna. Hebatna menten naon kana di luhur. Ulah ya lamun ada masalah di rumah, deketan ya Gusti, aduh sakit. Ya, silakan Anda. Ya, ngadu kanu di luar. Kita tenang batin Anda sudah keluarkan, curahkan. Bong we aya jalan. Nah, makanya selalu ingatkan tanya ibadah kade ulah poho. Ulah sasarean wae lebar getih teh kudu ngalir. Nah, ulin nu ieu lah nu sehat olahraga. Kamu udah mesin mah teh lah kieu kade naon kieu teh? Tegar atuh urang mah. Bukan berarti badannya seperti enggak seperti hulknya badan teas lah pengker orang mah berotot gitu ke muka-muka alat-alat aduh pak ya aduh iya itu bangun pagi sholat subuh sebelum mandi push up pula 20 seger kudu aya ngaresi bahasa etiknya kasep sok sing sarehat sing tabah tari mana non jalani we enjoy mulai tantangan hayu diskusikan. Kami ini orang tua keluarga, jangan sungkan untuk bertanya pada kami. Tapi dari Pak, iya kumah yuk solusi. Tapi wah ogo kadangnya tersep ogoan apa Pak? Diskusi nu bener, ayo orang dilayani. Ya begitu dulu paparan Bapak. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Bapak kembalikan dulu kepada Pak Yuyun. Silakan Pak Yuyun. Terima kasih Pak Jayadi yang telah memberikan paparan dan gambaran seputar teknik pemesinan dan seputar mapel gambar manufaktur. Ya. Nah, memang betul apa yang dikatakan Pak Jayadi. Yang namanya teknik itu tidak luput dari matematik dan fisika. Ya. Jadi bukan hanya ngajalankan hungkul mesin bubut, ngajalankan hungkul mesin CNC. Nggak seperti itu konsep pemikirannya, ya. Tetapi harus ada perhitungannya, ya. Kalau kamu hanya bisa menjalankan aja, nanti di tempat kerja, kalau dikasih job sheet, ya, jenis bahan, material bahannya sesuai job sheet, terus kamu nggak paham cara mengatur putaran mesinnya juga, nanti ujung-ujungnya pahatnya hancur, ya, materialnya rusak, ya, malah kamu nanti kena teguran dari kepala bengkelnya, ya. Nah itu, jadi kerja di mesin itu harus hati-hati, harus butuh perhitungan, ya, bukan berarti kamu asal RPM anu sekarang bahannya bahan ST37 atau ST34, ya, material yang kamu kerjakan diameternya diameter 3 in, kamu pakai RPM-nya 1000, ya, pahatnya pahat
HSS atau HSS yang biasa kamu gunakan, ya hancur dong. Berarti kan kamu asal kerjanya ya. asal putar mesinnya, enggak seperti itu. Ada aturannya. Ya. Maka dari itu butuh proses apa juga. Semua juga butuh prosesnya. Ya. Kamu itu tidak instan. Proses kamu itu 3 tahun belajar. Ya. Belajar tentang pemesinan itu 3 tahun. Tahun pertama yang waktu di kelas 10 itu basicnya itu kerja bangku itu ya. Full kamu mengikir tuh setahun ya. Tapi kalau Bapak lihat sih nggak setahun ya kerja bangkunya, karena mungkin berapa bulan prakteknya. Kalau yang betul tuh setahun full kamu mikir tuh. Yang dikikir juga bukan plat tipis ya, besi balok tuh yang dikikir. Kamu buang 1 mili, 3 mili, 4 mili, harus rata. Yang namanya rata itu bukan mengkilat, tetapi permukaannya rata ya. Nanti dicek pakai alat, ada namanya alat perata atau pisau perata, dicek ya kerataan benda itu. Nah itu satu bidang dulu. Bidang kedua harus rata dan presisi terhadap bidang pertama, harus siku terhadap bidang pertama ya. Nah itu baru konsep mengikir yang betul. Nah, kembali lagi ke pemesinan ya. Apa itu gambaran waktu di kelas 10 tadi yang Bapak terangkan itu gambaran waktu di kelas 10. Nah nanti di kelas 11 yang notabene kamu udah masuk ke pemesinan, ada mesin bubut, mesin pres, CNC, gerinda ya, dan mungkin las juga nanti diajarkan ya, tapi bukan pemesinan. Nah untuk mata pelajaran PK atau produk kreatif ya, judulnya aja produk kreatif, berarti kan dituntut kreativitas. Jadi Bapak itu hanya mendorong dan mengakomodir kreativitas kalian. Nah kalian pengen buat apa, silakan nanti digabung dengan temennya, ngegrup, buat grupnya atau kelompoknya ya. Dan nanti pengen buat mesin atau buat alat apa, kamu punya ide apa, silakan nanti dibuat di sekolahan. Kamu buat dulu prototipenya. Kamu pengen buat, Pak saya mau buat mesin ini apa, perontok kelapa, boleh. Pak saya mau buat alat untuk buka bearing, silakan ya. Misalnya kamu lihat di YouTube atau apa, nonton videonya, kamu punya ide lain ya, seperti itulah ide-ide itu. Atau yang paling ini kamu buat ini apa, tempat bak sampah, tempat sampah atau apa, untuk tempat pot, hiasan pot ya. Bisa itu kamu buat ya. Menggunakan besi beton, nanti di bending atau di roll ya, ditekuk, bisa. Itu kan kreativitas kamu ya. Kamu punya kreatif apa, Bapak mendorong kreativitasnya ya. Kemudian Bapak akomodir kreatif itu, nanti kamu buatkan gambarnya, buatkan sketsanya ya, nanti seperti apa. Nah itu nanti akan kita praktikkan ya. Bahan semuanya dari sekolah, peralatan dari sekolah. Kamu tuh hanya kamu punya ide ingin buat apa, mangga Bapak akomodir ya. Nah, itu untuk PK. Kemudian kalau produknya bagus, kemungkinan kan bisa dijual ya. Bisa diproduksi, nanti dijual dulu lah di lingkungan sekolah, ke guru-guru, ke teman kamu ya, atau ke tetangga, di lingkungan dulu lah, di lingkungan sekolah ya. Ada pesanan dari guru, nanti kita buat lagi, misalnya pot bunga ya,
dibuatkan desainnya yang bagus ya. Nah bentuknya kan jadi dilihat juga indah, tertata pot-potnya. Nah gimana caranya? Nah itu gitu. Atau buat tralis, kamu buat tralis punya ide apa? Nah, itu silakan ya. Jadi jangan ingin buat mesin yang terlalu bagus canggih-canggih itu jangan dulu lah. Yang biasa-biasa aja dulu lah ya. Supaya apa? Supaya nanti jangan sampai gini, idenya terlalu tinggi ya, tetapi nggak kesampaian. Wah kamu menghayal ingin buat mesin ini kalau buat tuh apa aja ya. Yang penting dasar dulu lah. Buat tool boleh, buat untuk alat-alat perlengkapan untuk bending untuk apa silakan ya. Punya ide apa model idenya nanti kamu tuangkan. Mau buat grupnya mungkin nanti kebetulan yang mengajar untuk mapel produk kreatif Pak Heri, nanti kamu bisa konsultasi dengan Pak Heri ya untuk kelas 11 produk kreatifnya nanti mau buat apa. Pak Heri nanti yang akan memberikan gambarannya kamu seperti apa nanti di produk kreatif ya. Mungkin nanti Pak Heri akan menjelaskan produk kreatif rencananya akan buat apa, atau sebetulnya bukan dari guru. Kalau dari guru itu, kalau dari gurunya langsung mau buat apa, berarti itu kan ide gurunya. Yang betul itu ide kalian. Nanti konsultasi dengan guru mapelnya, yaitu dengan Pak Heri. Konsultasi, kata Pak Heri, oh ini harus ini seperti ini. Nah, gitu. Bukan nanti kata Pak Heri, kamu buat ini. Ya itu bukan ide kreatif kan. Itu mah yang kreatifnya Pak Herinya. Ya. Justru harus keluar dari kalian yang punya kreatif. Guru tuh mendorong supaya kalian kreatif tuh banyak sebetulnya. Ya. Contohnya di tempat sekitar kalian, kalau kalian kreatif, di kamu aktif di Karang Taruna butuh alat ini, kamu bisa buatkan sekolah. Ya. Atau di rumah, untuk kebutuhan di rumah, tinggal beli kamu bahannya. Nanti kamu kerjakan di sekolah bisa. Jadi manfaatkanlah peralatan mesinnya di sekolah itu bisa kamu manfaatkan. Mesin las ada, ya. Silakan pakai dulu mengelas las busur manual dengan Pak Heri. Ya. Nah itu. Nah jadi apa yang nggak bisa, semua bisa kamu kerjakan. Asal kamu punya keinginan untuk bisa. Gak ada yang gak bisa. Pasti kamu Bapak yakin bisa. Asal ada kemauan. Nah sebagai perbandingan, Bapak mau cerita. Ini, ahli bubut itu banyak. Ahli press itu banyak. Yang gak sekolah bisa. Tetapi butuh puluhan tahun. Ya. Ada apa pernah ngobrol dengan tukang bubut, benar-benar udah jago, ya. Master lah istilahnya di bubutan mah, atau di presan mah. Tetapi pengalamannya sudah 30 tahun bekerja di situ. Ya. Bayangkan 30 tahun, butuh waktu 30 tahun. Sewaktu dia masih muda, seumur kalian atau keluar SMP, si bapak itu langsung terjun di bengkel dengan saudaranya atau diajak orang tuanya. Ya. Dari SD kalau nggak salah. Ya. Jadi cerita tuh nggak SMP juga enggak, katanya buru-buru STM, SMK enggak, SD juga tamat SD langsung ikut bapaknya di bengkel. Ya. 30 tahun. Waktunya bukan waktu yang sebentar, butuh waktu yang lama untuk hal seperti itu. Nah kalian kalau sekolah hanya dengan 3 tahun kamu bisa. Caranya gimana Pak? Ya kamu pelajari. Apa yang kamu nggak bisa, kamu tanyakan. Ya.
Materi itu sekarang tuh enak kok. Bisa kamu lihat di YouTube, nonton di YouTube, bisa kamu lihat di Google untuk materi-materinya. Rumus-rumus kamu nggak punya buku pak, nggak punya buku paketnya, atau kamu malas, manfaatkan media internet itu. Coba dimanfaatkan untuk apa? Untuk menggali ilmu. Ya. Nah jadi kamu tidak butuh dengan 30 tahun untuk jadi ahli tukang bubut itu. Nah tetapi kelemahannya apa? Si bapak itu yang tadi yang 30 tahun ahli di bubutan itu. Kelemahannya satu, dia tidak bisa ngitung. Jadi RPM juga dikira-kira biasa ada saya makanya sakit RPM. Ya. Nah itu kelemahannya. Tetapi kalau orang sekolahan udah tahu kalau besinya ini RPM-nya pakai RPM sekian. Ya. Nah itu nanti akan dipelajari. Akan dipelajari untuk putaran mesin, parameter pemotongan juga akan dipelajari. Nah itu. Jadi selama kamu sekolah di sini harus betul-betul diperhatikan, betul-betul dimanfaatkan. Jadi jangan sampai kamu melihat Zoom ini hanya melongo aja mendengarkan suara bapak dan melihat wajah bapak doang. Ya, amat sangat disayangkan. Nah minggu depan udah masuk ke materi, mungkin bisa tanya jawab, ya bapak dengan kalian, kamu silakan mau menanya nanti bapak jawab pertanyaan. Dia nggak paham apa nanti memberikan paparannya, ya tentang materi mesin bubut. Atau kamu juga bisa nanti bapak uploadkan di sekolahan edit modul untuk pembelajaran teknik pemesinan buku. Ya. Nanti kamu bisa buka, bisa download, bisa dibuka dan dibaca, silakan dibaca, dipelajari. Nah begitu nanti ketemu hari Kamis siang ini minggu depan. Tanya jawab dan ya, yang nggak paham tanyakan, ya, yang nggak tahu ditanyakan. Nah itu, jadi nanti minggu depan udah mulai bawa buku. Jadi bukan hanya menonton dan mendengarkan bapak di depan Zoom ini. Ya. Kalau hanya kamu melongo nonton gini aja, kapan bapak lagi ngomong di Zoom, buat apa? Ya, lama-lama bosan kamu juga. Banget payuyun itu, banget pandangan, bosan. Ya. Gitu. Jadi emang kamu harus interaktif nanti. Ya, interaktif kamu harus bisa tanya jawab. Ya. Kan bisa kamu nanya nanti bapak jawab. Ya. Jadi anggaplah seperti di kelas. Ya. Kamu di rumah, bapak di sekolahan, di sini studio 2. Kamu nanya, bapak jawab, ya. Atau bapak tanya, kamu jawab. Ya, anggaplah seperti di kelas. Gitu. Ya. Jadi, mungkin kamu bisa buka Zoom-nya juga di kamar sambil tiduran nonton. Kan enjoy kamu sekarang. Dapat ilmu dan tahu Zoom sekarang. Yang awal sama bapak juga baru tahu Zoom. Begitu ada pandemi ini tahu tentang Zoom. Ya mungkin itu aja dulu dari bapak, gambaran-gambarannya dan nasihat-nasihatnya dari Pak Jayadi, Pandang, Pak Heri. Mungkin nanti ditambahkan lagi oleh Pak Pandang yang akan memberikan penjabaran atau gambaran tentang kompetensi dasar di mesin press. Nanti mungkin Pak Heri juga tadi lupa. Ya. Langsung aja ke alat ukur Pak Heri, ya. Nanti kita langsung ke Pandang dulu sekarang, teruskan. Mungkin itu aja dulu dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pandang Rahmat STM MPD MSD. Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini mah ini saja ya. Jadi KD atau kompetensi
dasar CNC itu paling banyak di antara mata pelajaran yang lain ya. Itu kompetensi dasarnya ada 37 KD ya, banyak ya. Nah, maka itu ya, karena kalau sekarang kan sistem lock, jadi enggak kelas 11 aja, kelas 12 aja. Berarti nanti dibagi dua atau nanti mengkondisikan sesuai dengan waktunya ya. Nah, mungkin di sini untuk CNC itu ya sebetulnya ini kalian ya kalau masih daring atau belajar online itu ya mungkin nanti masih bisa lah, karena di sini masih ada memahami bagian-bagian mesin, jadi nggak ke praktek ya. Jadi kamu harus paham dulu mesin CNC itu seperti apa ya, mesin bubut, karena yang akan disampaikan atau diberikan materinya di sini hanya mesin bubut price ya, bubut CNC dan milling CNC ya, karena mesin bubut dan press itu sudah mewakili mesin yang lain, karena itu ya dasarnya ya, dasar dari segala mesin ya. Nanti mungkin kamu kalau di industri atau di perusahaan ada mesin gerinda atau gerinda silinder ya, berarti itu berhubungan dengan bubut atau mesin bubut ya. Terus nanti ada mesin surface grinding, nah itu berhubungan dengan mesin price itu ya. Jadi itu kalau bubut itu kan membuat benda yang berbentuk silindris. Tahu tuh silindris? Bulat ya, diameter lah kalau ini istilahnya diameter ya. Itu nanti dihasilkan oleh mesin bubut ya. Baik itu mesin bubut konvensional dan mesin bubut CNC. Tapi dari dasarnya itu di mesin bubut ya konvensional sebelum kita ke mesin CNC. Jadi kalian pahami dulu. Nah, nanti kan Pak Yuyun nanti akan mengajar di mesin bubut ya. Terus Pak Heri nanti di price ya, nanti konvensional bukan CNC ya, karena di sini pemahamannya untuk bubut CNC itu ya kamu pahami dulu mesin bubut manualnya atau konvensionalnya. Nah, nanti silakan disambungkan dengan pelajaran CNC ya, seperti itu nanti itunya apa prosesnya. Tinggal perbedaannya kalau bubut CNC dengan bubut manual itu, kalau bubut biasa konvensional itu jadi programnya langsung kamu jalankan di sana, atau kita bikin yang langsung program langsung diaplikasikan ke mesinnya ya, langsung diaplikasikan. Tetapi kalau bubut CNC, nah kita harus mentransfer dulu ke komputernya atau memasukkan angka-angkanya atau programnya ke mesin CNC. Jadi nggak bisa langsung. Nanti perintahnya gimana? Ya perintahnya sesuai dengan yang diprogram. Berarti nanti dari komputer perintahnya. Ya kita perintahnya dari komputer, bukan dari pakai manual lagi. Karena itu udah sistem komputer ya. Nah ini jadi di samping sebetulnya kalau belajar di teknik mesin itu komplitnya segala kecapai. IT-nya oke ya. Terus desainnya, prakteknya oke ya. Jadi sebetulnya kalau kamu jeli itu ya, sebetulnya itu jurusan mesin itu jurusan yang istilahnya mah yang itu kan dia independen dan komplit di sana mah ada semuanya ya, ilmunya komplit. Makanya dulu itu pertama awal jurusan teknik itu ya teknik mesin ya. Kalau kayak ini mah backlist ke masa lalu lah ya. Ini teknik mesin itu nanti mengembangkan PKR, TSM ya, terus ya pesawat terbang juga itu dari teknik mesinan ya. Terus fabrikasi atau las itu kan itu dari teknik pemesinan juga. Jadi itu bercabang. Jadi
dimekarkan lagi supaya tidak ternumpuk mata pelajarannya di sana, jadi kembangkan lagi. Itu TSM, TKR kan asal dari pengembangan dari teknik mesin. Kalau dari istilah itunya mah kan di itunya tetap aja TSM itu maksudnya teknik mesin, TKR maksudnya teknik mesin, ya. Iya, Habibie ya itu kan orang mesin unggul, Habibie terus apa itu eh Habibie itu orang terpintar Jerman, orang Indonesia. Dia waktu dulu itu awali sama orang Jerman tapi dia harga mati jadi NKRI harga mati jadi dia berngabdi di negara Indonesia ya. Kayak Iya. mau perang aja pandangnya. Ya. Iya ya, jadi kalian juga ini tidak menutup kemungkinan orang Indonesia itu cerdas-cerdas ya. Sama dengan orang luar negeri. Tetapi yang tidak bikin cerdas itu apa? Yaitu jangan malas. Itu yang bikin madesu kata Pak Iwan Maya masa depan. Nah itu makanya kita ini harus ada niat untuk maju ya. Kita tuh jangan sampai ketinggalan sama negara-negara lain, menyeleh ku Kamboja, Vietnam ya. Terus Thailand memang sudah majunya. Terus apalagi Burma ya, apalagi Singapura sudah apa maju dari zaman kemarin ya. Nah kalau kita itu negara Indonesia itu jalan di tempatnya, maju ente menurun di tengah-tengah ngayeten. Ya. Ya, jadi ya kalian ini generasi muda yang nanti akan meneruskan bapak-bapak guru, bapak-bapak apa pejabat, presiden ini kalian ya. Mungkin nanti di antara kalian ada yang jadi presiden, alhamdulillah ya. Hari guru mah kan dengan orang tua doanya atau perkataannya itu doa dijabah insya Allah ya. Tapi itu harus ada itikat dari kalian juga untuk ya berilmu. Intinya harus berilmu. Kalian mau apa-apa harus berilmu. Kalau tidak berilmu ya walahunya nggak bisa ini, nggak bisa bayangkan lah. Karena masa depan itu ya tidak apa istilahnya bae ke kumaha milik atau kumaha ieu we batur gen jadi bungarnya. Nah itu kita jangan berangan-angan gitu. Jadi kita harus dari sekarang dipersiapkan, direncanakan, diprogram kita teh. Ini mau masuk ke SMK, sekolah khususnya ke jurusan teknik mesin itu kita mau apa nanti ya harus direncanakan ya, karena rencana yang matang itu nanti akan menjadi apa kesuksesan ya. Jadi lamun urangna bae we kumaha milik yang kege ieu kumaha milik ya, bagaikan air mengalir ngeunteup di mana we ya. Jadi persiapkan. Nah yang lainnya jadi Bapak ini hanya ini aja buat gambaran saja buat biar kalian itu jangan terlena, coba baca jangan terlena oleh keadaan si COVID ya, COVID-19 nya. Jadi semua semua itu lumpuhnya, terutama di sini ekonomi, sosial, politik, budaya ya. Jadi nanti ketika kita ada ekonominya susah, nanti itu ada masuk politik jahat nanti yang akan mempengaruhi ekonomi. Karena ekonomi itu nomor hijinya, ekonomi mempengaruhi segalanya. Kalau kita mah udah masalah perut mah kan mau tidak mau harus, karena itu yang berhubungan dengan perutnya. Jadi makanya kalian kalau kaliannya pingin sukses, pingin senang, pingin pingin benghar lah yang namanya, jangan benghar hayalnya, jangan ngalamun teh berangan-angan orang pi beunghareun ya kieu tapi orang teu berilmu anggar moal tercapai. Jadi intinya mah kita harus ada persiapan, harus direncanakan dengan matang masa depan kita itu mau dibawa kemana. Terus selanjutnya ini karena mesin CNC itu adalah mesin finishing sebetulnya mah ya. Ini dibagi di dalam berbagai pemesinan ya. Salah satunya dasarnya itu dari gambar teknik. Gambar teknik. Nah,
bajai. Nah, ke gambar teknik nanti masuk ke gambar manufaktur ya. Manufaktur itu mendesain atau membuat gambar di komputer atau di itu nih programnya program AutoCAD ya. Jadi intinya itu gambar tekniknya harus bagus. Kemudian waktu di kelas 10 mungkin kalian sudah belajar gambar proyeksi ya. Nah, proyeksi Amerika, Eropa ya itu salah satu basicnya untuk membuat desain ya. Nah, kemudian ketika kamu sudah paham itu, nah praktekkan di gambar manufaktur atau AutoCAD ya. AutoCAD itu juga ada nama, ada proyeksi Amerika, Eropa, ada koordinat X, Y, Z ya untuk 3 dimensi. Terus juga ada koordinat absolut, vektorial, koordinat absolut, terus apa lagi gambar manufaktur relatif sama polar. Nah itu nanti berhubungan dengan mesin CNC itu sama ya. Jadi saling keterkaitan. Nah, di mesin bubut nanti kalau mau membuat benda kerja ya harus ke orang desain dulu, ke gambar teknik dulu. Awalnya dirancang sketsa, kemudian kita gambar di AutoCAD atau di gambar manufaktur. Kemudian setelah itu kalau CNC bagian finishingnya nanti dia ada di CAM atau Computer Aided Manufacture atau Computer Aided Machine CAM-nya, CAD CAM kalau CAD-nya itu CAD and Computer Aided Design, berarti desainnya itu di CAD. Nanti kamu aplikasikan di CAM-nya, Computer Aided Machine ya atau manufaktur. Nah, jadi itu mah hanya gambaran secara ini saja ya. Mungkin nanti di prakteknya kamu akan tahu, oh seperti ini gambar manufaktur, oh seperti ini CAM, terus oh seperti ini. Nanti kalau dari CAM itu mungkin akan kamu aplikasikan ke mesin CNC ya. Nah, di sini ada, kalau di mesin CNC itu ya ada program manual, ada program langsung transparan dari CAM ya. Ya jadi kita desain dulu di CAD-nya, kemudian ini ke mesin, ke CAM, nah, kemudian disampaikan ke mesin CNC ya. Jadi sekarang mah lebih mudah ya, nggak buat program hiji di net lah kebayang lama. Jadi kita harus desain baru nanti ke CAM-nya. Nah, di sini kalau 37 KD ini ya kita bagi menjadi 2, keburu enggak ya? 37 berarti bagi 2 seberapa? 19 KD ya. 19 KD. Nanti mungkin tekniknya begini. Ya, tekniknya begini. Nanti mungkin Bapak akan berikan materinya ya, materi CNC itu dari modul-modulnya ya. Nanti kamu baca juga di modulnya, ada modul bubut CNC, ada price CNC, dan nanti juga akan sisipkan pelajaran master camp-nya ya. Jadi master camp pelajaran untuk membuat atau mentransfer dari desain ke CAM, kemudian nanti akan diaplikasikan ke mesin CNC ya, atau kalau lupa lagi namanya ini komputer numeric control ya. Awas itu menghafalin tabel, nanti kamu pelajari di medsos atau di internet, coba lihat itunya ya, apa itu pengertian mesin CNC ya. Jadi mesin CNC itu adalah sebetulnya mah proses akhir daripada bukan proses akhirnya, jadi mesin yang sangat akurat, presisi, dan kalau di dalam usaha atau perusahaan itu produk massa itu sangat menguntungkan ya. Misalnya kalau di mesin bubut nih, kerjaan 1 jam itu kalau di mesin CNC itu hanya beres 5 menit ya, atau beberapa menit ya, 1 jam itu. Jadi perbandingannya jauh sekali kalau untuk quantity. Terus untuk kualitas juga lebih bagus ya, lebih akurat, lebih meyakinkan daripada mesin bubut konvensional. Makanya di sini kalian harus
cari tahu atau harus pahamnya, lamun teu paham ruginya. Kayak sekolah di SMK teh atau di kejuruan teh terdapat naon rugi. Nggak usah sekolah di SMA atau di mana bisnis di manajemen atau di mana ya. Tetap boga lebarnya ini karena di sini cuk bapak ge bapak ini kan nanti untuk peluang kerja di industri itu SMK mah sebenarnya lebih terbuka lebih banyaknya, tapi ini tergantung kalian juga, tergantung kemampuan kalian juga ya. Kalau kaliannya asal-asalan, kalau kaliannya asal sekolahnya eta mah nyanggakeun ya. Jadi ini kalau yang mau saja, kalau itu kalau kalian bisa bersaing dengan SMK lain atau dengan eh, tenaga kerja yang lain, insya Allah ya. Kalau kalian punya kompetensi, kalian punya keahlian, insya Allah mah susah cari kerja atau cari uangnya harus turun duit oke nya heula yang iya karena kita punya keterampilan. Oke, itu dari Bapak ya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pendang yang telah memberikan paparan dan gambaran serta nasihatnya untuk siswa kelas 11 ini. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Pandang ya. Orang mesin itu harus kuat dan harus tangguh ya. Dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini ya. Alhamdulillah di SMK Pasundan tuh sudah mempunyai mesin CNC semi produksi, CNC milling ya, semi produksi ya. Itu dimanfaatkan, nanti dipraktekkan. Malah Bapak ngomong ke Pandang langsung, Pandang saya nggak mau hanya jadi tontonan, tetapi siswa mesin harus bisa praktek CNC ya. Nah, gimana caranya? Kalaupun Pandang belum bisa menguasai, minta didatangkan gurunya atau minta didatangkan dari industri untuk memberikan training, dan udah dilaksanakan oleh pihak sekolah ya. Di training dulu Pandang, dilatih lagi oleh pihak industri ya. Jadi Pandang pun semakin paham tentang mesin yang ada di sekolah ini. Nah, nanti ditransferkan ilmunya ke kalian. Nah, kalian yang bisa dan harus memanfaatkan yang ada di fasilitas di sekolah ini. Nah, kemudian untuk gambar manufaktur yang sekarang jadi studio 2 yang Bapak ngobrol di sini, ini adalah lab gambar AutoCAD. Ya, lab gambar AutoCAD atau lab gambar manufaktur. Nanti kalian praktek di sini, tidak lagi ke lantai 3 ya. Kamu prakteknya di sini. Nanti dengan Pak Jayadi. Ini harus dimanfaatkan. Komputernya ada berapa? 40 berapa? 20. Komputernya ada 20. Ya. Komputernya juga baru lagi. Ya. Baru nih enggak CPU-nya langsung nempel ya di monitor. Wah, keren nih, bagus benar nih. Ya. Jadi amat sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan oleh kalian sebagai siswa mesin. Ya. Nah, jadi itu harus dimanfaatkan. Kemudian di bengkel mesin bubut. Mesin bubutnya ada 13. Mesin bubut konvensional. Mesin press-nya kita punya 2. Ada mesin press horizontal, ada mesin press vertikal. Walaupun sudah tua tetapi masih tangguh. Kemudian ada mesin bore milling, kita punya 2. Mesin bornya di bengkel mesin ada 2 ya. Nah, itu harus dimanfaatkan. Yang kita belum punya itu mesin gerinda ya, mau gerinda surface grinding maupun silinder grinding ya. Mesin las ada 4, las argon punya. Nah, itu harus dimanfaatkan. Jangan sampai kamu jadi tontonan kalian ya, mubazir nantinya. Tetapi kamu harus meminta, Pak, saya yang diajar ini, silakan. Nanti diajarkan dulu.
dikasihkan materinya. Ya. Jangan kamu sok-sokan kamu belajar sendiri tahu-tahu celaka. Yang disalahkan siapa? Bapak nanti yang disalahkan. Ya. Jangan sok jadi jagoan kamu. Ya. Tapi harus tahu dulu, tahu tentang keselamatan kerjanya, ya. Prosedurnya harus tahu. Bekerja di mesin itu, jadi jangan asal kerja, jangan asal sok berani, ya. Ujung-ujungnya celaka nantinya, ya. Dan harus paham betul tentang keselamatan kerja, standarnya seperti apa untuk di bengkel mesin. Emang harusnya baju praktek itu wajib dipakai, kemudian sepatu emang harusnya pakai sepatu safety untuk di bengkel mesin. Tetapi mungkin karena faktor lain atau mungkin karena harganya lumayan mahal juga, ya udahlah pakai sepatu. Dan yang tidak diperbolehkan itu pakai sandal jepit atau nyeker alias tidak pakai sepatu atau sandal. Nah itu, ya. Dan harus tahu betul dan harus paham untuk keselamatan kerja, ya. Nanti kalau udah paham tentang mesin-mesinnya silakan praktek. Apa nggak larang kok? Ya. Yang dilarang itu yang so tahu tanpa pengetahuan gurunya kamu praktek sendiri, itu yang bahaya. Ya. Jadi banyak yang celaka itu karena kamu merasa sok jagoan, nggak boleh lah. Ya. Apalagi nanti di tempat PKL nggak boleh seperti itu. Bapak pesan sekali, titip jaga nama baik mesin. Ya. Malah Bapak ingin membawa mesin ini ke jenjang yang lebih bagus. Istilahnya gini, ya. Perusahaan itu yang mencari kamu, bukan kamu yang mencari perusahaan. Caranya gimana? Ya. Caranya itu harus ditingkatkan sumber daya manusianya, kualitasnya ditingkatkan. Tapi kalau kamu begitu keluar dari sini banyak nggak bisanya, ya perusahaan juga mau nerimanya seperti apa. Apalagi perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN itu nilainya harus rata-rata 7, ya. Matematik 7, bahasa Inggris 7. Ya. Nah kalau kamu nilai rata-ratanya di bawah 7 ya udah. Itu baru persyaratan administrasi aja udah ditolak, ya. Nah itu, jadi mampu, Bapak yakin mampu. Coba lihat contohnya di SMK Negeri 1 Cimahi atau SMK Pembangunan, ya. Itu siswanya dicari oleh perusahaan, walaupun di sana tuh sekolahnya 4 tahun, ya. Nah kamu juga ingin Bapak itu seperti itu. Perusahaan itu mencari. Caranya gimana? Kan nanti kamu keluar dari sini, kamu kerjanya di perusahaan BUMN, ya, perusahaan swasta yang bonafit, ya, perusahaan industri manufaktur yang bagus, ya, yang terkenal. Nah nanti terus kamu di tempat kerja tuh memberikan prestasi kerja yang bagus. Nah itu kan nanti mengangkat nama sekolah. Sekolah di mana kamu? Di SMK Pasundan 2 Bandung. Oh, bagus tuh anaknya. Oh, nanti saya mau ngambil lagi tuntutan ke situ. Nah itu contohnya, ya. Nah itu yang ingin Bapak kembangkan, dan Bapak selaku kepala program ingin mengarahkan ke arah seperti itu. Walaupun dengan muridnya yang sedikit di sini, tetapi bisa mengolah yang sedikit ini menjadi yang berpotensi atau yang menjadi besar. Keinginan Bapak seperti itu, ya. Dan dibantu oleh rekan-rekan dan tim guru ini, ya. Mungkin itu saja dari Bapak, ya. Ada tambahan lagi Pak Jayadi? Cukup ya, Pak Eri juga cukup. Ya. Jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat, ya. Nah itu pesan Bapak untuk beribadah, ya. Nah, mungkin cukup sekian aja dari Bapak dan rekan-rekan yang lainnya, ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa mesin?